Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang hadir di sini, terutama Sahibul Bait Ibu Murniyanti. Ada di sini, Pak. Ada ya? Masya Allah. Demikian pula yang panitia yang menyelenggarakan kegiatan ini dan ibu-ibu serta bapak-bapak yang hadir di sini. Pertama kita ucapkan Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Sahibul Bait Ibu Murniyanti, demikian pula penyelenggara Pak Iwan Setiawan dan semua yang hadir di sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas semuanya dengan kebaikan, pahala dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang mengikutinya hingga hari kiamat. Saya berada di tempat ini, di tempat yang agak sedikit lebih tinggi, sebenarnya kurang nyaman buat saya, karena terus terang saya ini anak baru kemarin lah istilahnya. Gitu. Sedangkan bapak-bapak dan ibu-ibu itu telah di atas saya, yang tentu lebih berpengalaman, lebih berilmu, lebih telah merasakan asam garam orang bilang. Kalau saya ya baru setelahnya setelahnya di tengah perjalanan. Baru asamnya aja, garamnya belum. Baru asamnya aja, garamnya belum. Kalau bapak itu sekalian sudah merasakan asam garam. Sehingga sebenarnya saya ini nggak pantas kayaknya memberikan istilahnya semacam kayak pausnya. Saya cuma sifatnya berbagi saja, berbagi apa yang mungkin sedikit ilmu yang Allah berikan, ya istilahnya bukan mengajari ataupun istilahnya memberikan pausnya, tapi sifatnya hanya apa yang ada pada saya, sekedar berbagi saja. Mungkin ada sedikit yang saya dapatkan, ya ini yang mungkin nanti akan saya sampaikan. Dan sebelum saya menyampaikan materi yang tadi disampaikan oleh Pak Iwan terkait dengan tafsir surah Al-Fatihah, ya sekedar pengantar saja, saya sangat Masya Allah senang sekali gitu terus terang dengan kegiatan semacam ini, ya di tengah bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian sebenarnya sudah menjalani hidup yang cukup lama di atas saya, gitu ya. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala dekatkan kita semua kepadanya. Ya. Di tengah sebagian orang yang sudah usia, mereka bukannya semakin mendekatkan diri kepada Allah, tapi masih saja sibuk mengejar dunia dan dunia, gitu, dan tidak mendekatkan diri kepada Allah. Nah, ini sangat disayangkan. Maka kegiatan semacam ini luar biasa. Dan sebagai yakni karunia dari Allah kepada kita semua, Allah dekatkan kita ya kepadanya sebelum kita menghadapnya. Nah, ini tentu merupakan sebagai tanda kebaikan, ya, karena ketika manusia dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia sudah semakin dekat perjalanannya menuju Allah, ini tanda dia tidak memperoleh kebaikan.
Tapi ketika seseorang ya, ketika dia sudah dekat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, kemudian dia pun dikembalikan kepadanya, semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tanda ya Allah menginginkan kebaikan untuknya. Ya. Meskipun begitu, boleh jadi ya bahwa dari ibu-ibu setelahnya lebih lama daripada saya usianya, bisa jadi lebih jauh dengan yang namanya ajal, ya, dan saya bisa saja lebih dulu, gitu. Karena kan yang namanya ajal mau itu kan tidak punya orang yang dijemput, ya, tidak harus tua, yang muda pun bisa. Demikian pula tidak harus sakit, yang sehat pun bisa juga dijemput. Yang penting dan yang terbaik bagi kita adalah kapan saja dan di mana saja mau terjemput, kita sudah punya apa itu, punya persiapan ya Bu ya. Dan walaupun sekali kita sudah persiapan, sehingga karena kita sudah persiapan, kita akan nyaman ya. Kita akan nyaman ketika mau menghampiri kita, yang mana kata Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa yang pasti akan merasakan yang namanya kematian. Semua yang ada di muka bumi ini ya akan meninggalkan dunia ini meskipun diberi usia yang panjang ya. Dan sebelum juga nanti kita masuk ke tafsir, saya ingin sekedar mengatakan juga bahwa kita ini sebenarnya dibanding orang-orang terdahulu ya, termasuk generasi yang usianya tidak panjang-panjang gitu. Dulu di zaman Nabi Nuh alaihissalam, beliau saja diberi usia kurang lebih 1000 tahun lebih. Makanya dakwahnya saja, karena Allah dalam Al-Quran disebutkan di surah Al-Ankabut, wa laqad arsalna Nuhan ila qaumihi, sungguh kami telah mengutus Nabi Nuh ke tengah-tengah kaumnya. Pada fihim al-fasanati ila khamsina ama. Dia tinggal membersamai kaumnya, mendakwahi mereka selama 1050. Berapa tuh? 950 tahun. Gitu. Jadi orang dulu itu usianya pada panjang-panjang. Ya, semakin kesini semakin berkurang. Makanya di zaman Nabi Nuh alaihissalam, orang kalau meninggal usia 300-400 dianggap meninggal usia muda. Ada ya ibu-ibu datang kepada Nabi Nuh alaihissalam, dia ngadu dan sedih karena anaknya yang meninggal muda. Maka Nabi Nuh alaihissalam balik bertanya, memangnya dalam usia berapa anak yang meninggal? Disampaikan dalam usia 300 tahun. Itu meninggal muda zaman dulu, gitu ya. Maka Nabi Nuh alaihissalam menyampaikan bahwa sepeninggal kita nanti akan ada generasi yang usianya nggak panjang-panjang, 60-an, 70-an, ada sih yang lebih, kalau nggak banyak gitu ya. Maka setelah disampaikan seperti itu, ibu-ibu mengatakan, kalau saya hidup di zaman itu, saya akan isi dengan banyak bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi usia kita dibanding orang-orang terdahulu yang dianggap ya sebenarnya pendek atau panjang. Karena Nabi SAW, amal ummati dari sitin ila sab'in wa qala yajuzu dzalik. Rata-rata umur umatku 60-an 70-an dan sedikit yang melampaui. Ya. Bukan berarti kita istilahnya takut-takut ya. Tapi mengingatkan kita supaya kita istilahnya semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai ya terus sibuk mengejar dunia ya, dan kurang mempersiapkan bekal dan amal. Dan kita tahu bahwa dari itu sekalian, bekal terbaik itu adalah takwa. Kata Allah, wa tazawwaju fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Kenapa? Karena kalau orang punya bekal takwa, maka ketika akan meninggal dunia akan nyaman dan aman. Ya. Akan dikatakan kepadanya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang,
irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pulanglah menghadap Allah dalam keadaan puas, ridho, lagi diridhoinya. Fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surga. Maka ruhnya akan keluar dari jasadnya dalam keadaan mudah, ya, seperti mengalir air dari teko atau tempat minuman, ya, karena diberikan kabar gembira. Kalau dia di atas takwa, di atas bertakwa yang banyak. Allah juga berfirman, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ingat, wali-wali Allah itu mereka nggak perlu khawatir, juga nggak perlu bersedih, ya, nggak perlu khawatir terhadap yang akan mereka hadapi, kematian, alam kubur, alam akhirat. Demikian pula walahum yahzanun, mereka tidak perlu bersedih terhadap yang ditinggalkan, ya, ada anak, ada ibu, ada keluarga besar, ada harta, ya, tidak perlu sedih. Kenapa? Tidak perlu khawatir, juga nggak perlu sedih, karena orang yang bertakwa kalau akan meninggalkan dunia ini, di samping diberikan kabar gembira, dibuat nyaman, kubur akan menjadi tempat istirahat. Ibu dan bapak sekalian, mau nggak kubur kita ini jadi tempat istirahat? Pasti, karena kita sudah capek merasakan asam garam, merasakan manis pahit. Ya, memang ada manis dan bahkan banyak, tapi kadang juga kita dapatkan pahitnya. Ada musibah, ya, kemudian juga penderitaan, cobaan, ya. Kita sebenarnya sudah merasakan itu semua. Kita ingin hidup ini enak-enak saja, dan itu bisa diperoleh di alam kubur kalau kita dapat nikmat, juga di alam akhirat kalau kita masuk surga. Nah, caranya supaya kita bahagia di kubur, bekalnya ini takwa. Tinggal kita melihat diri kita masing-masing, sudahkah kita menjadi orang yang bertakwa? Kita tahu takwa melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Dan kita lihat diri kita terhadap perintah Allah, apakah kita laksanakan? Terhadap larangan Allah, apakah kita sudah tinggalkan? Kalau kita seperti ini, maka ya, kita akan mendatangi alam berikutnya, baik kubur, alam akhirat dalam keadaan aman, nyaman, tenang, bahagia, dan kubur menjadi tempat istirahat kita, gitu ya. Jadi tempat istirahat kita. Dan tidak semua orang kubur dari tempat istirahatnya, bahkan bisa menjadi tempat dia tambah menderita. Kalau di dunia ini selama hidupnya apa? Dia tidak isi dengan iman dan takwa dan amal soleh. Hari-hari sibuk, ya, mengejar dunia, tidak beramal soleh. Apalagi banyak melakukan maksiat. Nah, ini kuburnya bukan jadi tempat istirahat, tetapi menjadi tempat dia tambah menderita. Katanya, maka jangan sampai. Ya, alhamdulillah dengan adanya taklim semacam ini, misalnya saya bukan mengingatkan, sifatnya hanya berbagi saja, gitu ya, supaya kita sama-sama, karena saya mengingatkan ini bukan buat ibu saya dan bapak saya, tapi buat diri saya sendiri juga. Saya juga butuh kayak gitu, mempersiapkan kadang ketika kita dikejar dunia keterusan sampai lupa berbekal dan beramal soleh. Baik, ini mungkin sekedar pengantar, ya. Baru kita ke tema yang tadi disampaikan. Ya. Sebenarnya surah Al-Fatihah ini, ya, itu istilahnya sudah jauh-jauh hari kita pelajari, karena memang surah yang paling kita hafal, paling sering kita baca, ya surah Al-Fatihah. Cuma terkadang, ya, terkadang kita hanya sekedar baca, padahal kandungannya luar biasa, ya, sampai disebut sebagai Ummul Quran, induk Al-Quran, yang mana masalah-masalah, ya, yang disebutkan dalam Al-Quran seakan-akan dirangkum oleh surah Al-Fatihah.
Ya, makanya ya saya hanya sedikit menciduk air dari samudra surah Al-Fatihah, gitu ya. Karena cakupannya begitu banyak, gitu. Mungkin Bapak-bapak dan Ibu sekalian ya sebenarnya sudah akan mempelajari sekilas atau mungkin lebih dalam tentang surah Al-Fatihah. Saya hanya sedikit saja mengambil poin-poin yang ada di surah Al-Fatihah. Sebelum saya sebutkan poin-poinnya, ya, sekedar istilahnya isyarat bahwa surah ini memiliki beberapa nama, ya. Di antaranya yang sudah kita kenal Al-Fatihah dan Fatihatul Kitab, karena Al-Quran dibuka dengan surah Al-Fatihah. Meskipun bukan surah yang pertama kali turun, tapi setiap kali kita buka mushaf Al-Quran, maka yang pertama adalah surah Al-Fatihah. Maka disebut dengan Al-Fatihah atau Fatihatul Kitab. Nama lainnya adalah Al-Masani atau Ashabul Masani. Al-Matani, oh saya. Ashabul Masani. Matani, oh saya. Iya. Artinya Ini ada. Iya. Artinya 7 ayat yang berulang-ulang. Kenapa 7? Karena jumlah ayatnya 7. Ya. Dan kenapa berulang-ulang? Karena sering diulang-ulang oleh orang yang sholat di setiap rakaat, baik sholat pagi maupun sholat sunat. Nah sekarang tinggal kita renungkan, kenapa kok surah Al-Fatihah lagi yang dibaca di setiap sholat, di setiap rakaat di awal sebelum masuk surah yang lain? Kenapa nggak langsung aja baca At-Tatur, langsung saja baca Al-Ma'un, langsung saja baca surah An-Nisa, langsung saja baca Al-Maidah? Oh, Al-Fatihah lagi. Nah, pasti ada hikmah, pasti ada rahasia di balik itu. Ternyata kalau kita renungkan, di antara rahasianya adalah agar nilai-nilai yang terkandung di dalamnya terngiang-ngiang dalam benak pikiran kita. Gitu ya. Dulu mungkin kita pernah ikutan kegiatan kepramukaan. Setiap hari mau mulai, kita disuruh membaca janji-janji yang disebut dasar dharma atau apalah misalnya ya. Kira-kira apa sih tujuan? Kenapa kok guru-guru kita dulu nyuruh kita baca lagi janji? Ternyata supaya kita ingat, inilah ya kewajiban seorang pramuka, gitu. Dan apa yang harus dia lakukan. Maka ketika surah Al-Fatihah diulang di setiap sholat, baik dan di setiap rakaat, baik sholat fardu maupun sholat sunat, di antaranya adalah ada nilai-nilai yang terkandung dalam surah Al-Fatihah senantiasa kita ingat agar menjadi pedoman dalam kita hidup di dunia ini. Nah, tinggal pertanyaannya, apa sih sebenarnya nilai-nilai yang terkandung dalam surah Al-Fatihah? Ya. Baik, dalam waktu yang singkat ini, saya akan sebutkan beberapa nilai ya, yang terkandung dalam surah Al-Fatihah, ya. Bahwa surah ini karena sebagai surah yang paling agung dalam Al-Quran, memuat masalah-masalah yang ada dalam Al-Quran dan banyak sekali cakupan dan kandungannya. Kita hanya menarik 3 saja, ya, di antara sekian banyak kandungan, 3 kandungan saja, yaitu bahwa supaya ada hubungan, supaya kita tahu hubungannya, gitu. Misalnya korelasi dan kesesuaian. Saya akan ceritakan sedikit dulu bahwa sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad SAW, manusia berada dalam kejahilian. Jahiliyah kita sudah tahu artinya kebodohan. Pertanyaannya, apakah mereka itu jahil atau bodoh dalam urusan apa? Dunia, akhirat, atau apa? Dalam urusan dunia, kayaknya enggak. Karena mereka pandai dalam dagang. Orang Quraisy itu pandai dagang. Kadang bawa barang dagangan ke Syam,
ya. Ya, sebagian lagi ada yang pandai buat kerajinan tangan, ya. Sebagian lagi ada yang pandai bercocok tanam seperti orang-orang yang di Madinah, Yathrieb, pandai bercocok tanam. Nah, lalu dalam hal apa mereka sebenarnya disebut oleh Allah jahiliyah atau bodoh? Jawabannya dalam urusan agama, dalam urusan akhirat. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya'lamuna dhahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka pada cerdas dalam urusan dunia, tapi mereka jahil dalam urusan agama. Kalau dikerucutkan, jahilnya mereka itu ada pada 3 hal. Yang pertama, jahilnya mereka terhadap Tuhan mereka. Siapa Tuhan mereka? Siapa yang berhak mereka sembah? Yang kedua, jahilnya mereka terhadap tujuan mereka diciptakan di dunia. Yang ketiga, jahilnya mereka terhadap jalan yang seperti apa yang seharusnya mereka tempuh dalam hidup di dunia. Jadi 3 jahilnya mereka. Nggak kenal Tuhan yang berhak mereka sembah, nggak tahu untuk apa mereka diciptakan di dunia, dan jalan yang seperti apa yang seharusnya mereka tempuh dalam hidup di dunia ini. Karena jahil inilah sehingga timbul sikap-sikap yang serampangan dari mereka. Mereka asal dalam menyembah patung mereka sembah, ya, kemudian jin mereka sembah, kemudian macam-macam. Batu mereka sembah, pohon mereka sembah, ya, dan kesini masih ada sisa-sisanya. Masih ada sisa-sisanya yang nggak mengikuti wahyu, itu masih ngikutin jejak peninggalan orang-orang musyrik terdahulu. Ada kalau di India ada yang masih menyembah hewan, ada yang menyembah sapi, ada yang menyembah tikus, bahkan ada yang menyembah monyet pun ada, gitu ya. Padahal di tengah ilmu sudah mudah dipelajari, sudah mudah diketahui, diakses, tapi masih kayak jahiliyah. Itu akan digali wahyu. Nah, orang-orang jahiliyah dulu mereka karena tidak tahu untuk apa, siapa yang berhak mereka sembah, maka mereka asal dalam menyembah. Apa saja mereka mau sembah, mereka sembah. Yang keadaannya lebih lemah daripada mereka. Mereka bisa melihat, mendengar, berjalan, patung nggak bisa melihat, nggak bisa mendengar, nggak bisa bergerak. Nah, ini akibat dari jahilnya mereka terhadap siapa yang berhak mereka sembah. Yang kedua, mereka juga yang nomor 2 tadi apa ya Pak Ustaz? Nah, yang kedua ini jahilnya mereka terhadap tujuan mereka diciptakan di dunia. Karena mereka tidak tahu untuk apa mereka akan diciptakan di dunia, mereka kira bahwa hidup itu cuma untuk makan, minum, bersenang-senang, memuaskan nafsu. Itu doang. Hidup untuk hidup. Untuk hidup. Terutamanya sama seperti di sekitar kita ada yang namanya hewan. Hewan itu kalau kita tengok, makan, minum, memuaskan nafsu, makan, minum, memuaskan nafsu, senang-senang itu aja. Ya. Nah, maka karena mereka kira seperti itu, maka kehidupan mereka sehari-hari hanya untuk itu saja, perut dan nafsu saja. Gitu. Ya, seperti hewan. Maka kata Allah, orang-orang kafir, walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan naru mahwa lahum. Orang-orang kafir mereka bersenang-senang, mereka makan seperti halnya hewan. Karena ya itu, mereka tidak tahu untuk apa sih mereka ciptakan dunia. Perasaan untuk makan ini, memuaskan nafsu. Ya. Tinggal yang ketiga, mereka juga tidak tahu seperti apa jalan yang harus mereka tempuh dan lalui dalam hidup di dunia ini. Ya. Jadi dalam berekonomi, dalam bermuamalah, dalam berakhlak yang seperti apa, gitu. Mereka juga kasar, sehingga dalam bermuamalah, ya, mereka dalam muamalahnya ada judi. Kenapa? Mungkin mereka anggap dengan judi nih uang bisa cepat datang, gitu ya.
dengan riba, dengan macam-macam kayak gitu ya, menipu, gitu ya. Kemudian juga macam-macam bentuknya. Kemudian dalam salah satu contoh dalam muamalah pergaulan, ya, dalam pernikahan misalnya. Di zaman jahiliyah pernikahan itu banyak sekali bentuk dan macamnya. Ada hampir 10-an macam. Ada pernikahan ala pelacur, yakni dia punya tenda, kemudian pasang bendera, mempersilahkan siapa yang mau datang. Ya, setelah itu nanti dikumpulin yang datang ini itu, dia tunjuknya anak kamu ya, kalau punya anak. Gitu. Ada juga namanya istiqomah kayak gitu. Jadi seorang suami berkata kepada istrinya, ketika kamu sudah suci dan ambil kesimpulan, orang hebat kayak gitu ya, agar punya anak daripadanya dan macam-macam ya. Maka dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membiarkan manusia seperti ini dalam keadaan kacau balau, tidak kenal Tuhan, ya, tidak tahu tujuan mereka diciptakan, juga tidak tahu jalan yang harus mereka tempuh. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala karena rahmat dan kasih sayangnya pun Dia mengutus Rasulnya kepada kita dan menurunkan kitabnya kepada kita untuk menerangkan 3 hal ini. Diperkenalkanlah kepada kita siapa Tuhan kita dan siapa yang berhak kita sembah. Diperkenalkan juga kepada kita untuk apa sih kita diciptakan di dunia ini. Demikian pula diperkenalkan kepada kita seperti apa jalan hidup di dunia ini yang seharusnya kita tempuh. Nah, ternyata 3 poin ini dikandung oleh surah Al-Fatihah. Ternyata makanya menjadi surah teragung dalam Al-Quran. Membuat 3 poin ini, mengenalkan kepada kita siapa Tuhan kita, mengenalkan kepada kita untuk apa sih kita diciptakan di dunia, dan mengenalkan kepada kita jalan yang seharusnya kita tempuh. Ya, kalau kita nggak lama-lama karena memang jadi lama-lama juga, apalagi kalau kita udah usia kadang nggak. Gitu ya, betul. Baik. Betul. Nggak apa-apa. Maksudnya yang buat nyaman gimana terserah. Gitu. Betul. Baik. Jadi ternyata 3 poin ini dimuat oleh surah yang sama-sama kita hafal, yang selalu kita baca dalam sholat kita, agar menjadi pedoman hidup. Di surah Al-Fatihah inilah ya kita dikenalkan Tuhan kita. Dari ayat apa kira-kira? Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Siapa Allah? Rabbul alamin, pencipta, penguasa, pengatur alam semesta ini. Oh, ternyata alam semesta ini ada Tuhannya. Siapa? Allah. Ya, jadi tidak ada yang namanya dewa-dewa, apalagi anggapan orang-orang ateis, tidak ada pencipta. Ini alam terwujud dengan sendirinya. Itu apalagi seperti tidak nyambung. Itu sebenarnya secara akal mana mungkin alam yang tersusun rapi dan indah ini ada tiba-tiba ujuk-ujuk langsung ada, nggak mungkin. Sama seperti benda-benda di sekitar kita, nggak mungkin ujuk-ujuk langsung ada AC, ada sound system, ada lampu, ada pokoknya banyak peralatan, nggak mungkin. Alasannya soalnya kita datang ke sini udah ada AC, udah ada lampu, sound system, nggak bisa jadi alasan. Hanya karena kita tidak melihat proses penyiapannya, kita katakan ada sendiri. Demikian pula alam semesta ini. Jangan sampai hanya kita nggak tahu kapan diciptakan, kita terlahir sudah ada langit bumi, kita katakan ada dengan sendiri. Tidak bisa. Sebagaimana motor, mobil, kalau ada orang datang kepada kita, saya yakin ini motor, ini mobil, ya, ini HP ada dengan sendiri. Kita akan katakan nggak mungkin. Secara akal menolak. Gitu, pasti ada yang membuat meskipun kita tidak tahu kapan dibuatnya. Demikian tentang semesta ini tidak mungkin terwujud secara tiba-tiba dengan indah rapihnya, ada siang, ada malam, teraturnya alam semesta ini, nggak bertabrakan, nggak mungkin ada terwujud pada Allah pun mengutus Rasulnya
menurunkan kitabnya, mengenalkan bahwa alam semesta ini ada Tuhannya. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mungkin terlalu pesawatnya jadi turun atau gimana? Lanjut ya Ustaz, lanjut. Ya, lanjut ya, baik. Siap. Baik, insyaallah kita tinggal beberapa menit lagi, setelah itu saya cepat jawab. Ya. Nah, dikenalkanlah di soal Fatihah bahwa Allah lah pencipta, penguasa, mengatur alam semesta ini. Kemudian dikenalkan juga tentang nama dan sifatnya, yaitu Ar-Rahmanir-Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Yang mana sifat ini menghendaki Allah tidak membiarkan manusia dalam kebingungan, manusia dalam kesesatan, manusia dalam kekacauan. Allah menginginkan kebaikan buat mereka, maka diutuslah Rasul, diturunkan kitab agar manusia mendapatkan bimbingan. Ya. Jadi rahmat Allah menghendaki mengutus Rasul, menurunkan kitab agar kita mendapatkan bimbingan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memperhatikan urusan jasmani kita setelah kita diciptakan, disiapkan segala kebutuhan kita untuk melangsungkan hidup di dunia ini, diciptakan hewan-hewan, ditumbuhkan tumbuh-tumbuhan, diturunkan air, hujan dari langit, agar kita dapat melangsungkan hidup. Maka masa sih untuk urusan rohani Allah biarin? Tidak mungkin. Maka Allah pun memperhatikan kita juga urusan rohani. Diutuslah oleh Allah Rasul, diturunkanlah kitab supaya kita apa? Di samping jasmani kita sehat, rohani kita juga sehat. Maka sebenarnya ketika kita mengikuti wahyu Allah, mengikuti Rasulnya, itu adalah untuk kebahagiaan rohani kita. Karena diri kita terdiri dari dua unsur, jasmani dan rohani. Dua-duanya butuh asupan. Jasmani supaya sehat, butuh makan yang bergizi, minuman, ya, dan juga dijaga. Ya. Demikian pula rohani butuh asupan. Apa asupan supaya rohani kita sehat? Itulah wahyu Allah. Itulah bimbingan Rasulullah SAW. Itu akan membuat jasmani rohani kita jadi sehat. Kita memperoleh yang namanya kebahagiaan. Nah, jadi di surah Al-Fatihah kita diperkenalkan tentang Tuhan kita. Dia Allah yang mengatur alam semesta ini. Dia juga punya sifat maha pengasih lagi maha penyayang. Dia tidak akan membiarkan kita dalam keadaan kebingungan, dalam keadaan kesesatan, dalam keadaan kekacauan. Maka rahmatnya menghendaki untuk mengutus Rasul, menurunkan kitab, yaitu diantaranya adalah Al-Quran yang Allah turunkan, yang tadi dibacakan hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, ini kita jadi kenal, oh ternyata alam semesta ini ada Tuhannya, dia Allah, dan dialah yang berhak kita sembah. Kemudian yang masalah yang kedua yang manusia jahil adalah untuk apa sih mereka diciptakan di dunia? Kayaknya yang orang-orang kafir nggak tahu, sehingga mereka kira hidup itu hanya untuk perut dan nafsu, sehingga nggak ada di sela-sela waktunya ibadah. Ya, sama seperti apa? Hewan ada nggak? Pas waktu sholat hampir ke masjid. Ada makan rumput. Ada rumputnya masjid. Oh, ya ketika di besar ada rumputnya dia hampir ya. Iya. Kambing misalnya. Kemudian ya. Nah itu Matani. ya. Jadi apa? Itu karena apa? Mereka nggak sisihkan di sela-sela waktu yang 24 jam itu di kurang tidur. Jadi hidupnya itu jadi tinggal berapa? Anggaplah tinggal apa? Kalau tidurnya 8 jam berarti tinggal apa? Hidupnya berarti cuma 16 jam. Ya, dan 16 jam ini masa sih cuma makan, minum, tidur, puasa nafsu aja.
Nah, kalau seperti ini tidak bedanya dengan hewan. Maka kalau manusia perhatiannya cuma perut dan nafsu, disebut sebagai manusia hewani. Nah, jadi ada manusia bukan cuma makanan mengandung protein hewani, kemudian ini, tapi ada manusia yang seperti itu, seperti hewan, disebut dengan manusia hewani. Siapa mereka? Yang bangun tidur lagi, cuma buat makan dan perut saja, perut dan nafsu saja. Itu namanya manusia hewani. Basurit tidur Silakan nyebut nama orang. kalau tidur lagi. Ya pokoknya jangan sampai kita isi cuma makan, minum, tidur, bangun, tidur. Padahal kita ada waktu untuk beribadah kepada Allah itu. Untuk sholat jamaah yang laki-laki, untuk baca Al-Quran, ya, untuk melakukan amal soleh lainnya. Yang kalau badan ini kurang digerakkan, ya, dia bisa cepat sakit dan cepat meninggalnya juga. Makanya manfaat kalau buat laki-laki misalnya sholat jamaah itu sering ke masjid, itu gerak terus, insya Allah lebih sehat, lebih panjang usianya karena dia nggak diam di tempat. Kalau ibu kan udah rapihin rumah, nyuci, beres-beres, itu udah gerak juga. Laki-laki kan bolak-balik ke masjid itu bikin sehat juga, gitu. Jadi insya Allah lebih panjang lah usianya, insya Allah. Sama juga ibu juga yang sering gerak rapihin rumah. Nah kalau yang diem hanya makan, minum, tidur, nggak lama bangun tidur lagi. Jadi itu lama yang panjang gitu, ini nggak jadinya. Tapi kalau gerak terus gitu, di samping itu dengan ibadah inilah membuat waktu kita jadi bermakna dan bernilai. Nabi SAW bersabda, "Matalul ladzi yaqrabu dari ayatul, matalul hayyi wal mayyit." Orang yang ingat sama Allah di sela-sela waktunya dengan orang yang tidak ingat sama Allah seperti itu orang-orang yang hidup dan yang mati. Maksudnya apa? Yang ingat Allah jadi lebih hidup hidupnya, jadi lebih bermakna hidupnya, bernilai dan berkualitas hidupnya. Tapi orang yang tidak menyempatkan beribadah kepada Allah di sela-sela waktunya, menjadi hidupnya itu seperti orang mati, tidak bernilai, tidak berkualitas, ya, tidak berguna dan lain sebagainya. Nah, di surah Al-Fatihah ini ternyata mengingatkan kepada kita tujuan dari kita diciptakan di dunia, yaitu untuk beribadah kepada Allah. Hal ini diisyaratkan oleh firman Allah Ta'ala, "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." Hanya kepada Engkau lah kami beribadah dan hanya kepada Engkau lah kami mohon pertolongan. Ya, isyarat bahwa hidup kita ini hendaknya kita sempatkan beribadah, nggak cuma apa perut dan nafsu saja. Dan inilah yang membedakan kita dengan hewan, yaitu kita ada ibadahnya. Ya. Kalau hewan mereka memang tidak diibadahkan beribadah. Jadi tujuan kita diciptakan di dunia ini pun Allah perkuat di surah dan ayat berikutnya. Di surah Al-Zariyat Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan amal dan usaha hamba-Nya. Ketika mereka mau beribadah kepada Allah di sela-sela waktunya, Allah akan siapkan surga, pahala yang luar biasa, yang penuh dengan kenikmatan dan kenikmatannya sempurna dan kekal abadi. Yang inilah hendaknya kita cari, ya, seperti dunia. Ya, saya harus sedikit yang udah ada aja tadi saya. Ada. Di sini ada. Kadang-kadang ya, siap. Nah. Kat ngadepnya mama sih jadi batuk mulu. Bisa aja di bawah. Iya. Bang, kalau makan yang seperti ini, kalau saya sendiri, cuma kalau yang ini. Baik, sedikit lagi.
Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan sia-siakan. Ya, karena Allah mau memerintahkan, maka Allah juga akan menyiapkan pahala bagi mereka yang mau beribadah kepada Allah. Ibadah ini ibarat atau perumpamaan seperti job dalam sebuah perusahaan. Kerjaannya ini, gitu ya. Jadi masing-masing kan kalau di perusahaan ada bagian operator yang mengoperasikan, ada yang mungkin bagian menginput, ada juga yang bagian bersih-bersih OB, Security. Nah, masing-masing ada pekerjaan. Security. Security, keamanan, gitu. Maka kita ada pekerjaan. Apa kerjaannya itulah ibadah. Kalau kita sudah jalankan, maka kita berhak memperoleh surga Allah. Tapi kalau kita tidak jalankan, ya, maka ya jangan jangan salahkan Allah kalau Allah nggak ngasih kepada kita surga. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah hubungkan antara sebab dan akibat. Untuk masuk surga ya ibadah. Ya. Sama seperti dalam kehidupan dunia, ya, untuk apa? Dia mendapatkan gaji, dia harus bekerja. Orang kalau ingin jadi orang pintar, dia harus belajar. Orang kalau ingin jadi orang kaya, dia harus bekerja, berusaha. Maka demikian pun untuk meraih surga Allah pun sama. Ya, dia harus beribadah, baru dia berhak memperoleh surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia tidak mengisi hidupnya dia dengan beribadah, jangan salahkan Allah. Kalau Allah tidak masih kepadanya surganya. Ya. Ada sebuah perusahaan misalnya, orang pemilik perusahaan, dia merekrut para karyawan. Dia sampaikan kepada mereka, ya, kalian di sini bekerja akan saya kasih gaji, ya. Tentu pasti pihak atau pemilik perusahaan akan memberikan kepada masing-masing karyawan tugasnya. Kamu tugasnya ini, tugas ini. Kalau mereka jalankan, baru mereka mendapatkan gaji yang kedua. Maka Allah pemilik surga yang penuh dengan kenikmatan tidak begitu saja ngasih kita kepada surga, ya, tapi dia memberikan kepada kita pekerjaan. Pekerjaan kita pekerjaan yang ringan itulah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minimal yang Allah wajibkan seperti sholat yang lima waktu. Ya, barulah kalau kita sudah jalankan, kita berhak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa surga. Apa sih surga itu? Tempat yang penuh dengan kenikmatannya sempurna dan kekekalan. Kenapa sempurna? Karena hidup di sana selama-lamanya tidak kenal mati. Karena senang di sana selama-lamanya tidak pernah sedih. Karena sehat di sana selama-lamanya tidak pernah sakit. Karena muda selama-lamanya tidak pernah tua. Karena bahagia selama-lamanya tidak pernah sengsara. Dan apa saja yang diinginkan ada di hadapan tanpa perlu bekerja dan berusaha, tidak seperti di dunia ini yang setelah hidup kita akan mati. Ketika kita senang-senang tiba-tiba sedih. Ketika kita telah menjalani masa muda akan tiba masa tua. Ketika kita sedang sehat-sehatnya tiba-tiba sakit. Dan apa saja yang diinginkan, ya, nggak langsung kita peroleh. Kita harus menjalankan sebabnya. Ya, melakukan usaha, terkadang kita memperolehnya, terkadang tidak. Tetapi anehnya, ya, manusia, ya, lebih mengutamakan kehidupan yang seperti ini, dunia yang tidak sempurna dan tidak kekal, dan meninggalkan akhirat yang kekal abadi. Ya, maka alhamdulillah dengan adanya pengajian ini mengingatkan kita agar tidak perlu mengejar dunia, apalagi ketika kita di usia senja, gitu. Dan kita lebih fokus. Maka seakan-akan dengan adanya pengajian semacam ini, kita lagi jalan terus. Jalan terus, tadinya mengarah dan mengejar dunia gitu. Maka karena rahmat Allah kita arahkan, diarahkan oleh Allah. Jangan terus mengejar dunia. Ya, karena kamu hanya sementara di dunia ini. Di hadapan kamu ada kubur, di hadapan kamu ada akhirat. Usahakan bagaimana kamu itu bisa bahagia di sana. Maka dengan adanya pengajian kita ingat ini. Oh iya. Kita misalnya
ada polisi di tengah jalan, jangan terus ke sana, bahaya, gitu, belok kiri, gitu. Itulah perumpamaan Malaysia. Ya, silakan. Ada yang datang masuk. Silakan, Bapak. Malu. Langsung ke bayar, Ya. Dan yang terakhir adalah bahwa poin atau nilai yang terkandung di surah Al-Fatihah di samping mengenalkan kita terhadap tujuan kita diciptakan di dunia adalah mengenalkan jalan yang seperti apa yang harus kita tempuh dalam hidup di dunia, yaitu ditunjukkan oleh ayat ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, yaitu jalan orang-orang yang kau berikan kenikmatan kepada mereka, kebahagiaan kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan jalan orang yang bersesat. Jadi kita mohon kepada Allah di surah Al-Fatihah jalan yang Allah ridhoi, jalan mengarahkan kepada kebahagiaan di dunia dan akhirat. Ya. Itulah ditunjukkan di surah setelahnya yang tadi kita simak, Hudal lil muttaqin, mengikuti Al-Quran. Yang kemudian pemahamannya telah ditunjukkan oleh Rasulullah SAW dalam amaliyah beliau. Maka kalau kita ingin bahagia di dunia, ikutilah jalan Allah, jalan Rasulullah SAW, yang pada jalan ini ya, mengantarkan kita kepada kebahagiaan di dunia dan akhirat. Jalan ini jalan para nabi dan rasul, ya, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah, beriman, bertakwa, mengisi hidup ini dengan amal saleh dan tidak berlebihan mengejar dunia. Ya, inilah jalan yang mengantarkan kita kepada kebahagiaan. Dia adalah jalan tersebut adalah jalan Islam. Ya, dengan kita mempelajari ajaran Islam secara rinci dan kemudian kita amal, itulah jalan yang mengantarkan kita kepada kebahagiaan. Karena jalan ini ada 3 jalan. Ya, pertama jalan Allah, orang yang Allah kasih kenikmatan, kebahagiaan dunia akhirat. Ada juga jalan orang yang berkahi dan ada juga jalan orang yang bersesat. Jalan orang yang Allah berikan kebahagiaan, mereka tahu petunjuk, kemudian mereka mengamalkan, maka akan mengantarkan mereka ke tempat tujuan, yaitu surga yang kita. Jalan yang kedua, jalan orang yang diberkahi, tahu petunjuk cuma nggak mau mengamalkan, akhirnya nggak sampai ke tempat tujuan. Sedangkan jalan yang ketiga, jalan orang yang sesat, tidak mempelajari petunjuk Allah, akhirnya nyasar. Perumpamaannya seperti kita ke sebuah lokasi, kita dikasih rute. Orang yang pertama dia mempelajari rutenya, oh kalau ke lokasi sini jalannya lewat sini. Kemudian kita mengikutnya sampai kita ke tempat tujuan. Perumpamaan yang diberkahi, oh rutenya ini, tahu saya jalan aja, akhirnya nggak sampai ke tempat tujuan. Perumpamaan yang ketiga yang tersesat, dia nggak mau pelajari. Saya pernah tahu sih tempat ini, kalau pernah tahu kan juga nggak pernah ke sana. Dalam tersesat saya menanya, akhirnya nggak nyampe. Kayak gitu. Maka jalan kita adalah kita mengenal kebenaran, petunjuk, hidayah Allah, kemudian kita berusaha mengamalkannya. Dan petunjuk Allah ada dalam Al-Quran, ada dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah 3 poin di antara sekian poin dan kandungan yang ada dalam surah Al-Fatihah. Kita cuma secuil dan setetes dari samudra surah Al-Fatihah. Ya, bahwa dengan kita mengulang-ulang dalam sholat kita, minimal mengingatkan kita bahwa alam semesta ini ada Tuhan, Dia Allah yang berhak kita sembah. Bahwa tujuan kita hidup di dunia ini adalah untuk beribadah kepadanya. Ya, di samping Allah telah memberikan kepada kita kenikmatan dunia tidak kita lupakan, tapi jangan sampai kita lupa terhadap tujuan ini berlebihan mengejar dunia. Dan yang ketiga adalah hendaknya yang kita ikuti jalannya para nabi, para rasul, orang-orang saleh, orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, yang mengantarkan kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin 3 poin di antara banyak poin dan kandungan soal Al-Fatihah yang sedikit ini sedikitnya bisa bermanfaat buat saya sendiri dan juga kepada diri sekalian. Oke, untuk yang kita berdoa kepada Allah. Ibu berdoa ya. Doa. Alhamdulillah
اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب دعوات. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من آذانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.